Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Luar biasa kasih Tuhan yang tetap nyata bagi kita. Kita malam ini dipertemukan lagi dalam renungan malam yang dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Saya percaya saudara-saudara selalu menginginkan agar renungan malam ini selalu hadir. Karena itu kami pun juga berusaha untuk menampilkan renungan malam ini dan semua yang kita buat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada hari ini Sabtu tanggal 12 September tahun 2020 kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Oh Tuhan, karena kekuatan yang Engkau berikan dalam hidup kami, membuat kami dapat beraktivitas dengan baik hari ini. Kami mau mengatakan kepadamu Tuhan, syukur dan terima kasih. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ada siaran renungan malam dan disinilah firman-Mu akan disampaikan. Tolong kami Roh Kudus, biarlah kami dimampukan untuk melihat firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk terus memahami dan mengerti dan menjadikannya sebagai pelita dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini kita bersama akan membaca kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-12, pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 13. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu merindukan firman ini dan mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, semoga kita berada dalam keadaan baik. Tema kita malam ini adalah Tuhan mengampuni dosamu. Ya, sangat jelas sekali tema ini ya, Tuhan mengampuni dosamu. Saudara, pembacaan kita ini adalah proses kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa, yang kemudian datang Nabi Natan mengingatkan dia, lalu akhirnya dia sadar. Menarik sekali, kita bisa membaca mulai pasal-pasal sebelum pasal 12 ini. Apa yang mau kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara? Ternyata saudara-saudara, yang menarik bagi kita adalah dosa yang dialami atau yang dibuat oleh Daud, lalu kemudian ia memperoleh pengampunan dari Tuhan. Menarik sekali. Dosa Daud ini, saudara, berawal dari melihat. Apa yang dia lihat? Dia melihat seorang perempuan yang bernama Batseba. Pada saat itu dia berada di soto istananya. Sebenarnya pada masa itu adalah waktu untuk berperang. Tetapi Daud menyuruh pasukannya bersama dengan beberapa panglimanya
lalu dia ada di istana. Dan ketika dia beristirahat, dia berada di istana, dia berjalan-jalan di soto istana, ia melihat Batseba yang sementara mandi. Saudara, ternyata dosa Daud berawal dari melihat. Sesudah itu saudara-saudara, dia punya keinginan, lalu dia mulai merencanakan. Dia menyuruh orang memanggil perempuan itu dan tinggal bersama. Lalu kemudian ternyata perempuan itu mengandung. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengetahui keadaan ini, lalu Daud ingin memutar semua keadaan itu. Maka dia mulai merencanakan. Apa yang direncanakan? Segala cara yang dilakukan supaya Uria ini tidak mengetahui bahwa istrinya sementara mengandung. Segala cara yang dibuat supaya Uria kembali dan kemudian tidur bersama istrinya, agar diketahui bahwa karena Uria sebagai suami dari Batseba, dialah yang menghamili, dialah yang membuat Batseba ini mengandung. Tapi ternyata tidak berhasil rencana ini. Maka langkah yang berikutnya yaitu dia mematikan. Maka dibuatlah cara supaya Uria ini sebagai seorang tentara bisa mati. Dengan cara dia harus tampil di depan berhadapan dengan musuh, dan pastilah resikonya berat, yaitu kematian. Saudara, begitu rapinya upaya dari Daud supaya dosanya tidak diketahui, supaya perbuatannya tidak diketahui. Ini langkah yang dia buat. Rupanya karena cinta melihat Batseba, karena nafsu, maka ia merencanakan pembunuhan. Karena perasaan-perasaan dikuasai oleh kegelapan, dosa membuat Daud mengalahkan semua yang selama ini baik dibuatnya, membuat dia jauh dari Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu semua, maka diutuslah Nabi Nathan untuk datang pada Daud. Saudara, jangan juga kita mengatakan bahwa apa yang kita buat dalam kehidupan ini tidak diketahui oleh orang lain dan Tuhan. Tidak. Tuhan tahu apa yang kita buat. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan karena itu banyak cara Tuhan untuk mengungkapkannya. Maka datanglah Nathan, ia mengambil perumpamaan, mengambil contoh. Sesudah itu lalu sadarlah Daud. Ternyata dia melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Dia melakukan perbuatan yang salah di mata Tuhan. Dan kemudian dia mengaku, saudara-saudara, dia mengungkapkan pengakuannya di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa pada Tuhan. Ini adalah ungkapan yang dalam. Mengakui dengan jujur, dengan tulus apa yang ia lakukan. Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ia merasa tidak berdaya lagi, karena apa yang dibuatnya tidaklah benar di pandangan mata Tuhan. Apakah selesai sampai di situ, saudara? Kita melihat bahwa ternyata Daud menyesali semua yang ia kerjakan. Dan kemudian ketika dia mengakuinya, Tuhan yang maha pengasih yang baik itu, saudara, dia kemudian memperlihatkan bagaimana cintanya. Ungkapan Nathan menarik sekali dengan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Artinya apa? Tuhan mengampuni. Tuhan tidak akan membuat dia menderita. Ya, Tuhan membebaskan setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada begitu banyak perbuatan salah, ada begitu banyak dosa. Dosa, saudara-saudara, dalam kata Yunani dikatakan hamartia, meleset. Meleset artinya apa? Meleset artinya jauh dari Tuhan. Meleset artinya apa? Menyimpang dari Tuhan. Kalau kita mau hitung-hitung, banyak sekali hal yang kita lakukan. Dan perbuatan jahat itu bukan dimulai dari sekarang, jauh sebelumnya, saudara-saudara. Mulai dari Eden, bagaimana manusia melakukan kesalahan di sana di Taman Eden itu, Hawa dan juga Adam melanggar perintah Tuhan lalu mendapatkan
hukuman dari apa yang dilakukannya. Daud juga demikian dalam pembacaan kita berikutnya. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan pastilah ada hukumannya. Namun saudara-saudara, ingatlah bahwa ketika kita melakukan kesalahan itu, kita datang pada Tuhan. Dosa itu saudara seperti snowball, bola salju, ya. Bola salju yang ketika kita biarkan, maka dia akan semakin besar akibatnya dalam kehidupan kita. Dia akan terus ada dan selalu berusaha supaya kita lakukan lagi yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, karena itu saya mau katakan, kita harus merenungkan lebih dalam lagi bahwa memang kita adalah manusia yang berdosa, kita banyak melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, kita banyak melakukan hal yang tidak berkenan, kita jatuh dalam pandangan mata, jatuh dalam pikiran, bahkan kita merancang yang tidak benar, bahkan kadangkala kita menghancurkan orang lain, diri kita, lalu kita melakukan yang lebih parah lagi yang membuat Tuhan tidak berkenan bagi kita. Tapi saudara, ketika hati nurani kita menghakimi kita, maka bangkitlah. Ketika hati nurani kita menyadarkan kita, maka bangkit, datang pada Tuhan, akui semuanya. Ketika kita mengakuinya, maka Tuhan yang pengasih itu akan mengampuni kita. Karena sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan akan mengampuni. Dia akan membawa kita, dia akan memaafkan kita, dia akan menggendong kita, dia akan memberikan ketenangan, dia akan memberikan pembebasan bagi kita. Karena itu saudaraku, jangan berkeras hati, tetapi sambutlah Kristus, terimalah dia, maka hidupmu akan berkenan bagi Tuhan. Ketika hidupmu sudah diampuni, jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi benahilah diri kita, benahi hidup kita, sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan. Dosamu telah diampuni, perbuatanmu telah dimaafkan. Sekarang, saudara dan saya hidup dalam kemenangan Tuhan. Dan hidup dalam kemenangan Tuhan adalah hidup barulah, hidup dalam keajaibannya, dalam cinta kasih-Nya. Marilah dalam cinta kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, kita yang sudah diampuni dosa kita, hidup dalam kebenarannya dan mengakui bahwa sungguh Tuhan sayang kepada kita semua. Amin. Saudara, kita bersama-sama mengangkat pujian, kasih-Mu sungguh besar. kehebatanku,
Marilah kita berdoa. Oh Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ada banyak hal yang kami lakukan yang menyimpang dari kehendak-Mu. Ada banyak perbuatan yang kami buat yang sungguh membuat hati Tuhan menjadi menangis, yang sungguh membuat Engkau menyaksikan kami dan membuat Engkau terluka. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau akan terus mengingatkan kami, menyadarkan kami. Karena itu biar kami juga selalu sadar Tuhan, dan mau menanggalkan yang lama serta hidup dalam kehidupan yang benar. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya kami terberkati dengan firman ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran ini, berkati anak-anak-Mu dalam Jemaat Satria Kasih, tuntun kami agar hidup kami berkenan bagi Tuhan. Kasihilah kami Bapa, biar kami menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Setiap keluarga Tuhan berkati, setiap pribadi Tuhan kasihi, anak-anak-Mu dalam pendidikan pertumbuhan Tuhan tuntun selalu. Anak-anak-Mu yang bersuka cita dengan pertambahan usia Tuhan berkati dan sempurnakan. Yang bergumul dengan sakit, berduka, atau dengan persoalan-persoalan yang kami rasakan yang berat, hadirlah untuk menopang kami. Tuhan, peliharakan jemaat-Mu, peliharakan kami supaya kami hidup saling mengasihi. Keutuhan kebersamaan biar kami bangun dengan indah, sehingga hidup kami berkenan bagi Tuhan. Majelis dan semua unit kerja yang ada Tuhan berkati, biar kami terus melayani dengan penuh kasih. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati, semua umat-Mu di muka bumi ini Tuhan berkati. Mampukan kami melewati masa pandemik ini, biar juga kami melewati semuanya ini, dan di dalamnya kami akan merasakan kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Bapa, tuntunlah kami, berkati kami, ampuni dosa kami, jaga kami malam ini. Kami percaya Engkau Immanuel, Gembala yang baik, yang akan mengantar kami ke tempat yang teduh, sehingga kami tenang melewati malam ini. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara boleh menyaksikan renungan malam. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Permisi Bu, ini saya datang bawakan dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, warga Jemaat Satria Kasih yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah mendapatkan dokumen berisi pemilihan penatua dan diaken. Dokumen ini dari panitia, dan hari ini saya akan memperagakan kepada saudara-saudara bagaimana cara kita melakukan bakal calon dan juga calon penatua dan diaken untuk Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai 2023. Dokumen ini saudara-saudara, jika kita sudah mendapatkannya, silakan kita buka, dan dokumen ini berisi beberapa berkas yang dapat kita lihat nantinya. Yang pertama adalah panduan cara memilih bakal calon penatua dan diaken. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara membaca panduannya. Ini ada beberapa poin yang semuanya ditulis dengan baik, dicatat dengan baik. Yang kedua dokumennya adalah syarat kriteria bakal calon penatua dan diaken periode 2021 sampai 2023. Dan syarat penatua diaken ini silakan kita baca, apa saja syarat penatua, apa saja syarat diaken.
Sesudah itu dokumen yang ketiga adalah daftar nama pemilih dan bakal calon di kelompok kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada nama-namanya sudah lengkap, laki perempuan dan seterusnya. Berkas yang terakhir adalah surat suara. Nah, surat suara ini kita akan isi berdasarkan berapa kuota yang dibutuhkan di setiap kelompok kita. Jadi misalnya di kelompok kita akan memilih penatua 5 orang, demikian juga diaken 5 orang. Maka yang kita isi adalah 10 calon-calon yang dibutuhkan. Silakan kita tulis nama-namanya berdasarkan daftar nama pemilih dan juga bakal calon yang ada di lembaran ini. Nah, sesudah kita melihat dan memperhatikan, ketika kita akan mengisi, akan ada petunjuk dari gereja secara live streaming. Jadi di gereja nanti akan didoakan. Sesudah didoakan, ada waktu bagi kita untuk mengisi. Silakan Bapak Ibu mengisi masing-masing sesuai dengan kuota yang ada. Nah, sesudah itu kemudian kita melipat surat suara ini, kita lipat bakal nama-nama yang ada di dalam, dan kemudian kita memasukkan dalam sebuah amplop kecil yang disiapkan oleh panitia. Silakan masukkan di dalam kertasnya, lalu kemudian lem, jangan lupa dilem, ya. Sesudah dilem, maka akan datang panitia ke rumah kita untuk membawa kotak. Kotak ini disiapkan dan kemudian kita memasukkan nama-nama yang kita sudah tulis. Kalaupun kita sudah memasukkan, kita tidak sempat misalnya tidak sempat dimasukkan di kotak, boleh diantar langsung ke kantor gereja di mana panitia juga menyiapkan kotak seperti ini. Saya kira demikian untuk perhatian kita. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga nama-nama atau semoga pekerjaan ini diberkati Tuhan, dan Tuhan akan memilihkan kita penatua, diaken yang akan melaksanakan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapak yang boleh hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perhatian kita mengikuti tutorial ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.